negeri yang betul-betul ideal. Bagaimana sesungguhnya negeri yang ideal itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, ad-dunya bustanun zuyyinat bi khamsati asya, ilmil ulama wa adlil umara wa ibadatul ubbad wa amanatul tujjar wa nasihatul muhtarifin. Dunia ini, kata Rasulullah, adalah merupakan kebun yang sangat indah sekali. Dalam konteks ini sebuah negara akan sangat indah kita rasakan, yang di dalamnya dihiasi dengan 5 macam perhiasan. Pertama, ilmil ulama, ilmunya para ulama, cerdik pandai, para sarjana, para santri, para intelektual, bahkan para peneliti dan wartawan, dia masuk dalam kategori ulama. Dan yang kedua, keadilan para pemimpin kita. Yang ketiga, wa ibadatul ubbad, keikhlasan para hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa amanatut tujjar, kejujuran para saudagar, para pedagang, para pebisnis, pengusaha, dan semua orang-orang yang bergelut dalam bidang ekonomi. Mereka jujur. Dan yang kelima, wa nasihatul muhtarifin, kedisiplinan yang diterapkan oleh para pekerja, para karyawan, para pembantu, staf, dan kemudian bisa juga pegawai negeri. Semua masuk dalam kelompok muhtarifin. Hadirin rahimakumullah, ketika para ulama memanfaatkan ilmunya untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bodoh, masyarakat tidak kemudian terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, maka peran ulama sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Intelektual, para sarjana, para santri, peneliti-peneliti dan wartawan, informasi dari mereka sangat dibutuhkan, yaitu informasi yang benar dan akurat, dan informasi yang betul-betul akan mendorong dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih bahagia. Yang kedua, keadilan para pemimpin. Hampir semua masyarakat manusia di permukaan bumi ini, lebih-lebih di Indonesia, sangat-sangat mengharapkan keadilan setiap pemimpin. Dari mulai tingkat yang paling rendah, tingkat RT, kepemimpinan di tingkat RT, sampai kepemimpinan di tingkat nasional, seluruh manusia, seluruh masyarakat, dan seluruh kita mengharapkan keadilan dari mereka. Kita sangat merasakan kebahagiaan manakala keadilan itu diterapkan dan ditegakkan. Kita juga akan merasakan ketenangan, kedamaian manakala keadilan itu betul-betul diwujudkan. Karena itu keadilan pemimpin menjadi salah satu tonggak agar negara itu adalah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, wa ibadatul ubbad. Para hamba ketika beribadah dia ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan yang lainnya. Sedekahnya ikhlas, ibadahnya ikhlas, membantu orang lain ikhlas, menolong orang lain ikhlas, dan dia tidak punya kepentingan apa
apapun kecuali semata-mata melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, betul-betul ikhlas. Wa amanatut tujjar, para pedagangnya tidak ada yang berbohong. Kalau dia mengukur meteran, 1 meter adalah 100 cm. Kalau dia menimbang 1 kilo adalah 10 on. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dicurangi. Maka kehidupan akan menjadi betul-betul sejahtera dalam kehidupan itu. Dan ketika para karyawan, para pembantu, para pegawai, staf, semua disiplin dalam pekerjaannya, disiplin dalam jamnya, disiplin dalam segala peraturannya, maka lingkungan itu akan menjadi tenang, tertib, dan akan dirasakan indahnya kehidupan di lingkungan itu. Itulah negara ideal yang kalau semuanya ini kita wujudkan dalam kehidupan kita, yakinlah tidak bakal ada huru-hara atau hal-hal yang lainnya. Namun sungguh sangat disayangkan, kata Rasulullah, faja'a iblis bi khamsati a'lam. Sayangnya kemudian datang iblis membawa 5 macam bendera juga. Bendera apa saja? Ja'a bil hasadi farakasahu fi jambil ilm. Iblis pertama membawa bendera hasud, dan kemudian bendera hasud itu ditanamkan kepada para ulama, para cerdik pandai, para sarjana, wartawan, peneliti, ditanamkan kepada mereka semua, sehingga ketika diminta nasihat dari mereka, nasihatnya adalah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan orang yang meminta nasihat itu. Dia tidak lagi murni, tapi hasud yang dikembangkan dalam diri. Bisa dibayangkan kalau ulamanya hasud, maka yang muncul adalah saling memfitnah, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, masing-masing membuat fatwa sesuai dengan kepentingannya, dan masyarakat menjadi bingung melihat fatwa-fatwa para ulama, termasuk para peneliti ketika menyodorkan hasilnya pun sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang meminta hasil penelitian itu. Wartawan pun seperti ini. Maka ketika para ulama, kelompok ulama seperti ini dimasuki oleh bendera hasud yang ditanamkan oleh iblis, maka kehidupan akan menjadi rusak. Yang kedua, kata Rasulullah, waja'a bil jur farakasahu bi jambil adl. Iblis membawa bendera kezaliman, dan kezaliman itu kemudian ditanamkan kepada hatinya para pemimpin. Mereka yang mestinya berbuat adil, karena dalam hatinya muncul sikap zalim, akhirnya keadilan itu tidak mampu diwujudkan. Betapa dua hal ini, yaitu ulama dan pemimpin, menjadi sorotan yang cukup kuat oleh Imam Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 2 itu digambarkan rusaknya masyarakat, kata Imam Al-Ghazali, rusaknya rakyat, saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling menjatuhkan, memecah belah umat, dan kemudian membuat hasud, menyebarkan hoak dan sebagainya. Rusaknya umat seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, karena rusaknya para pemimpin. Bagaimana rusaknya para pemimpin? Hukum tidak ditegakkan dengan adil, kesejahteraan tidak merata, berbagai macam kehidupan, keadilan tidak ditegakkan dalam masyarakat ini. Maka rusaknya para pemimpin ini, kata Al-Ghazali, karena rusaknya para ulama. Di mana rusaknya para ulama? Digambarkan oleh Al-Ghazali bistila'i hubbud dunya wal jah.
Rusaknya para ulama itu karena dia cinta jabatan dan kemudian kedudukan. Cinta dunia dan kedudukan. Sekarang ulama ramai-ramai bagaimana menjadi seorang pejabat dan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ketika ulamanya rusak, pemerintahnya akan rusak. Ketika pemerintah rusak, masyarakatnya akan rusak. 3 hal ini menjadi sorotan yang cukup kuat oleh Al-Ghazali. Maka kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai bendera-bendera yang dibawa oleh iblis ini mampu ditanamkan oleh masyarakat kita, mampu ditanamkan di lingkungan pimpinan kita dan para ulama kita. Yang ketiga, bendera yang dibawa oleh iblis, waja'a birriya farakazahu bijambil ibadah. Bendera ria ditanamkan kepada ahli ibadah. Ibadah sekarang dengan adanya medsos tidak lagi ikhlas, semua ingin disebarluaskan ibadahnya umat kita. Jangankan ibadah di siang hari, ibadah di malam hari yang mestinya tidak boleh ada orang tahu, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, tidak ada orang tahu, tapi dia kemudian selfie dan dikirimkan ke orang lain. Ucapannya memang kadang-kadang menyentuh, alhamdulillah sudah bisa bangun malam. Padahal di malam hari justru wan nasu niyamun, kata Rasulullah, sementara manusia yang lain sedang tidur, bangunlah kamu untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bercerita kepada orang lain. Ketika setan berhasil menanamkan ria di dalam para ahli ibadah, maka ibadah tidak ada yang ikhlas. Semuanya hanya kamuflase, semuanya hanya kepura-puraan dalam aktivitas ibadah kita. Dan yang berikutnya, waja'a bil khiyanah, iblis membawa bendera khianat, farakazahu bijambil amanah, ditanamkan kepada para saudagar, pedagang, pebisnis. Mereka tidak lagi amanah, tapi khianat. Saling menipu satu dengan yang lain, saling membohongi, saling mencurangi satu dengan yang lain. Ketika perekonomian saling mencurangi, saling menipu, maka dipastikan akan menjadi kekacauan dalam ekonomi itu. Dan yang terakhir, waja'a bil ghasyi farakazahu bijambil nasihah. Iblis membawa bendera kecurangan, bendera penyelewengan, kemudian ditanamkan kepada setiap hatinya para karyawan, para staf, para pembantu, sehingga mereka tidak lagi disiplin dalam setiap kerja. Jika 5 bendera ini mampu ditanamkan masing-masing kepada 5 keindahan atau perhiasan dunia tadi, maka dipastikan negara itu akan rusak. Karena itu hadirin sedang Jumat, tugas kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita diwajibkan untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Untuk itu kami mengajak siapapun kita, sebagai ulama, sebagai pemimpin, sebagai pedagang, ahli ibadah, atau bahkan sebagai karyawan, staf dan pembantu, mari kita laksanakan tugas ini sesuai dengan norma yang ada, sehingga kita mampu mewujudkan harapan bersama kita, yaitu masyarakat yang gemah ribah loh jinawi, tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk mampu mewujudkan 5 perhiasan di permukaan bumi ini, sehingga kita hidup damai, sejahtera dan betul-betul berkeadilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma